Pemirsa, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, di antaranya di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut. Banjir yang merendam Kalimantan Selatan juga merendam Kabupaten Tabalong. Tim SAR mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak dari rumah mereka yang terendam banjir. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi warga karena rumah mereka terendam banjir hampir ke bagian atap. Sementara di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, ratusan permukiman warga tergenang banjir dengan ketinggian 2 meter. Tim relawan dibantu warga sekitar langsung bergerak cepat mengevakuasi warga. Sejumlah warga memilih tetap bertahan di lokasi banjir dengan alasan khawatir terhadap harta benda. Banjir di Desa Tunggul Irang menjadi yang terparah selama 15 tahun terakhir. Banjir juga menggenangi Kabupaten Tanah Laut, mengakibatkan akses jembatan Pabahanan Tanah Laut terputus. Akibatnya jalur keluar masuk Pelai Hari di Kabupaten Tanah Laut terhenti total. Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini memang berada di kawasan rawa dan terletak di dataran rendah, sehingga jembatan terendam banjir saat debit sungai naik karena curah hujan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan hari ini menemukan kembali 3 korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hingga kini 32 korban berhasil ditemukan, sementara 8 lainnya masih hilang. Tiga jenazah korban berjenis kelamin perempuan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari timbunan tanah longsor di Kampung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. 3 jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap untuk diidentifikasi. Sejauh ini, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 32 orang yang seluruhnya dalam keadaan meninggal dunia. Sementara yang masih hilang berjumlah 8 orang. Kemungkinan ada di sektor 1, ya dekat hajatan. Ya mudah-mudahan di situ semua korban titiknya berada, kemudian bisa kita selesaikan dengan pencarian hari ke-9 ini. Sebelumnya, 4 jenazah berhasil dievakuasi sepanjang Sabtu pagi hingga Minggu dini hari. Keempat korban ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan area sektor 1, yakni area rumah warga yang tengah mengadakan hajatan. Pencarian korban terus dilakukan dengan melibatkan unsur gabungan Basarnas, TNI Polri, serta relawan dengan mengerahkan 4 alat berat. Masyarakat maupun pihak keluarga dilarang masuk ke area pencarian karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Selain banjir dan longsor, ancaman bencana alam juga datang dari gunung berapi. 2 gunung berapi aktif di Pulau Jawa, yakni Semeru dan Merapi, sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas sejak kemarin. Pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu petang kemarin, hujan abu vulkanik dalam intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Probolinggo Selatan. Pada Minggu pagi, hujan abu vulkanik sudah tidak terlihat secara visual. Namun jika angin berhembus, warga masih merasakan pedih di mata karena masih adanya partikel abu vulkanik yang terbawa angin. BPBD mengimbau masyarakat selalu memakai masker dan kacamata. Selain karena pandemi COVID-19, juga antisipasi dari paparan abu vulkanik. Di saat bersamaan, Gunung Merapi di Jawa Tengah juga terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam 12 jam terakhir terjadi 56 kali guguran lava pijar dan 72 kali luncuran awan panas dengan jarak mencapai 1,5 kilometer dari puncak. BPPTKG mengimbau aktivitas penambangan di kawasan rawan bencana 3 dihentikan sementara. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selain merusak ratusan rumah warga, banjir juga mengakibatkan jembatan penghubung putus.
Sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang terdampak banjir diantaranya Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela Barat, dan Kecamatan Loloda Utara. Sementara itu di Kecamatan Kao ada sekitar 5 desa yang terendam banjir setinggi 1 meter yang menggenangi ratusan rumah warga. Hingga kini tim BPBD bersama dengan TNI Polri masih mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir. Belum diketahui jumlah data pengungsi akibat banjir, namun saat ini petugas masih melakukan pendataan. Selain itu banjir juga menenggelamkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Namun hingga saat ini belum ada data resmi terkait jumlah dan korban jiwa. Dari Halmahera Utara Maluku, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Beralih ke informasi evakuasi Sriwijaya Air SJ182, pemirsa, tim gabungan kembali menemukan body part korban dan serpihan pesawat. Dalam operasi pencarian hari ini, tim juga menemukan CVR electronic unit yang berfungsi untuk menangkap data percakapan di kokpit pesawat. Tim gabungan hari ini berhasil menemukan 10 kantong body part korban, 4 kantong serpihan kecil pesawat, dan 3 potongan besar pesawat. Sehingga total sudah ada 308 kantong jenazah, 58 kantong serpihan kecil, 54 bagian besar pesawat Sriwijaya Air, dan 1 unit FDR yang berhasil ditemukan. Tim juga kembali menemukan CVR electronic unit yang berfungsi untuk menangkap data percakapan di kokpit pesawat. Bagian dari CVR unit yang disebut adalah CVR electronic unit, ya, yang berfungsi untuk menangkap data percakapan atau suara yang ada di kokpit. Itu yang sudah ditemukan. Yang belum ditemukan adalah yang kita sebut crash survival memory unit yang berisi data percakapan atau suara di kokpit. Jadi yang pertama tadi isinya adalah atau fungsinya adalah menangkap. Yang belum ketemu ini adalah yang ngerekam, yang berisi memorinya. Pencarian hingga hari ini dan seterusnya masih kita laksanakan dan keterlibatan masih tetap sama. Besok juga kita masih melaksanakan operasi pencarian di lokasi dan dengan metode yang sama. Kokpit voice recorder Sriwijaya Air SJ182 hingga kini belum ditemukan. Pencarian terkendala CVR yang tidak lagi memancarkan sinyal. Pencarian kokpit voice recorder atau CVR hingga saat ini terus dilakukan agar KNKT bisa segera menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Menurut Deputi Bidang Operasi dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, CVR sulit ditemukan karena sudah tidak memancarkan sinyal. Informasi terkait CVR yang telah ditemukan kemarin ternyata hanya berupa bagian luarnya saja, bukan bagian memori. CVR sampai dengan sekarang belum ditemukan. Sempat kemarin ada informasi bahwa telah ditemukan, itu saya lihat dan sudah saya koordinasikan dengan pihak KNKT, itu merupakan casingnya saja. Jadi terlepas daripada intinya daripada CVR tersebut. Dalam kasus CVR Sriwijaya Air SJ182, ULB ditemukan terpisah dari CVR. Dengan demikian, CVR tidak lagi bisa dilacak melalui sinyal dari ULB tersebut dan pencarian harus dilakukan. Tim DVI Mabes Polri kembali berhasil mengidentifikasi 5 korban Sriwijaya Air SJ182. 1 korban diketahui pramugari atas nama Oke Durotuljana. Sebelumnya tim DVI Mabes Polri juga telah mengidentifikasi 24 korban. Hasil identifikasi dari tim DVI hari ini berhasil mengidentifikasi
korban. Tetapi kita harus menghargai, menghormati keinginan keluarga. Ada 1 korban yang menginginkan agar identitasnya tidak disampaikan. Sekali lagi, ini patut kita hargai dan patut kita hormati. Korban-korban yang berhasil diidentifikasi hari ini, pertama, atas nama Fau Nuntius Zai, laki-laki berumur 11 bulan. Kemudian yang kedua, Yuni Dwi Saputri, ini berumur 34 tahun. Kemudian yang berikutnya, korban atas nama Iskandar, laki-laki berumur 52 tahun. Dan yang keempat, atas nama Oke Durotul Zanna, perempuan berumur 24 tahun. Dan 1, tadi kita telah ketahui, keluarga tidak ingin identitasnya disampaikan ke publik. Tentunya ini patut kita hormati dan kita hargai. Jasad anak perempuan ditemukan terbungkus kardus dan karung di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.